Pertama adalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Yang kedua adalah kemudahan mobilitas talenta. Yang ketiga adalah percepatan pengembangan kompetensi. Yang keempat, penataan tenaga non-ASN. Yang kelima, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Yang keenam adalah digitalisasi manajemen ASN. Yang ketujuh adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Ibu dan saya hormati, kami ingin jelaskan pendek-pendek saja terkait dengan dengan slide yang kami maksudkan tadi. Nah, ini adalah rumah untuk Bapak Ibu memahami secara pendek. Ya, yang pertama adalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Agenda ini menjadi penting karena rekrutmen dan jabatan ASN ini dulu siklusnya panjang untuk rekrutmen. Jadi misalnya Bapak Ibu kosong di bulan Januari, rekrutmennya 2 tahun lagi. Karena lama, maka banyak bupati kepala daerah ngangkat honorer karena tidak segera bisa diisi. Maka siklus ini kita pangkas. Sekarang setahun pengangkatan ASN ke depan bisa saja 3 kali. Nanti sedang dirumuskan di PP-nya. Jadi kami sekarang sedang meruskan PP. Targetnya kami kalau cepat diisi, Bapak Ibu tidak segera ada honorer-honorer yang direkrut oleh oleh kepala daerah. Yang berikutnya Ibu dan Bapak sekalian terkait dengan percepatan pengembangan kompetensi. Yang kedua, ASN bukan hanya berhak tapi wajib mengembangkan kompetensinya. Nah, selama ini kan seperti kewajiban, padahal dia juga punya hak. Nah, termasuk diklat-diklat ke depan kan kita kombinasi. Jadi job-job training akan dihitung. Sekarang diklat kita lebih formalistik di kelas-kelas, padahal medannya udah berubah. Nah, termasuk ke depan ini Bapak sekalian, kalau kepala dinas ingin mengangkat ada orang menjadi dinas koperasi, ternyata kompetensi digitalnya kurang, bisa saja mereka magang di Shopee, di Grab dan seterusnya. Sehingga ini adalah telah mengakomodir ini semua, bagian dari pengembangan kompetensi. Instansi wajib memberikan dukungan, akses dan sumber daya kepada ASN untuk belajar. Selama ini kita banyak anggaran daerah untuk pembangunan jalan jembatan, tapi pembangunan anggaran untuk SDM-nya kadang tidak terperhatikan. Maka pengembangan kompetensi daerah kadang terlambat. Nah, inilah yang menjadi perhatian kami karena ekspektasi publik kepada ASN itu dari waktu ke waktu semakin tinggi. Bapak sekalian, yang berikutnya adalah terkait dengan kemudahan mobilitas talenta. Nah, ini yang penting. Mobilitas talenta kian mudah dalam satu instansi, antar instansi atau keluar instansi. Nah, selama ini kalau Bapak sekalian misalnya dari Pemda jadi kementerian, staf khusus atau apa, itu di freeze kepangkatannya. Begitu juga yang lain-lain. Ke depan tentu ini akan dipermudah. Termasuk Bapak sekalian, kita ini selama ini ada kesulitan menggerakkan ASN ke 3T, daerah-daerah yang terluar, terpencil. Kenapa? Karena ASN ini rekrutmennya berdasarkan usulan, formasi yang diusulkan oleh daerah. Kalau tidak diusulkan, kita tidak bisa membuat formasi untuk daerah itu. Begitu juga sebaliknya. Selama ini tidak ada insentif untuk daerah ini, maka sedikit sekali ASN yang berkualitas, guru yang baik untuk bertugas di tempat itu. Kenapa? Karena tidak ada insentif. Sebelumnya kurang lebih 100.000 formasi untuk berbagai formasi itu tidak ada yang melamar di 3T. Ya, tidak yang melamar. Kalaupun ada, itu setelah itu ditinggalkan. Saya kemarin ke Uncen misalnya, ada keluhan guru besar yang sudah ditetapkan tiba-tiba pindah ke Jawa Barat. Begitu juga di luar Jawa banyak dokter spesialis formasinya diambil, setelah itu pindah ke kota, ke Jawa. Dan kalau ini terus berlangsung, maka tidak akan ada pemerataan SDM. Padahal pemerataan SDM menjadi penting. Oleh karena itu di Undang-Undang ASN nanti di PP, jadi mereka yang mau di sana, kalau masih kepangkatan, kira-kira kalau di Jakarta butuh 4 tahun, nanti mereka di sana cukup 2 tahun bisa naik pangkat dan diberikan insentif. Nah, mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi bagian dari upaya memenuhi harapan anggota DPD yang waktu itu menyampaikan kepada kami. Penetapan tenaga non ASN, perluasan konsep P3K. Jadi konsep P3 inilah kita perluas dari P3K yang semula seperti sekarang, kita perluas menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nanti seperti apa ini akan kita rumuskan di PP. Nah, Ibu dan Mbak sekalian saya hormati, 7 agenda. Kemudian yang kelima adalah pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Ini menjadi penting untuk dikelola terkait dengan kinerja, karena oleh karena itu maka platform kinerja akan kita satukan, tidak banyak lagi platform untuk mengukur kinerja ini.
Nah, yang keenam adalah digitalisasi manajemen ASN. Digitalisasi ini menjadi penting dan sekarang kami sudah melakukan konsolidasi di seluruh kementerian lembaga karena mendapatkan perpres baru menjadi koordinator SPBE. Lebih dari 26.000 aplikasi di kita di pemerintahan ini sehingga menyebabkan pelayanan rakyat menjadi repot karena harus menyiapkan banyak akun. Nah, kedepannya akan disatukan dan ini menjadi contoh di berbagai daerah, di berbagai negara yang ke depan akan kita cloning. Yang ketujuh adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Selama ini setiap pemerintah punya tagline masing-masing. Nah, sekarang sudah disatukan berakhlak. Nah, ini semua Bapak sekalian targetnya adalah ke atas, outcome-nya apa? Itu di atas itu. Ini untuk mencapai birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi yang semakin baik, kemudian indeks efektivitas pemerintah yang semakin baik juga. Ujungnya di paling atas yang seperti tutup rumah itu Bapak sekalian, yang merah itu kuncinya ujungnya adalah pelayanan publik lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Inilah pokok-pokok di Undang-Undang ASN yang sudah kita sahkan bersama, tetapi ini bukan menjadi seluruhnya akan selesai. Jadi puzzle pentingnya transformasi ASN tidak hanya di regulasi, undang-undang dan PP nanti harapannya kami bisa beresin secara cepat, tapi ini membutuhkan platform digital Smart ASN yang tunggal, tidak banyak. Maka kami sedang bekerja keras dengan BKN, LAN, dan kami tidak ada lagi ke depan banyak aplikasi yang ini akan memudahkan jutaan ASN. Yang keempat, pegawai ASN yang memiliki growth mindset, targetnya ini segera terbentuk. Dan yang paling penting adalah para pemimpin yang cakap dan berkomitmen untuk mengerjakan ini semua.